Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang ini kita sudah masuk di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling mulia, satu-satunya bulan yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, perlu kita persiapkan. Kita persiapkan supaya kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita dari dosa. Kenapa? Karena dosa bisa menyebabkan kita tidak bisa memandang kemuliaan Ramadan. Dosa menyebabkan kita tidak bisa menikmati ibadah selama bulan Ramadan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, di mana beliau bersabda, "Idza adnabal mu'min nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Idza ta'aba wasta'tab suqila qalbuhu. Idza zadat hatta ta'lu qalbah, fadzalika ar-ran alladzi fi qawlihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Jika seorang mukmin berbuat dosa, maka ada noda hitam di hatinya. Jika dia bertaubat dan menyesal, maka akan diputihkan kembali atau akan dibersihkan kembali hatinya. Wa idza zadat, tapi kalau dia terus berbuat dosa, zadat, maka noda hitam tadi akan terus bertambah. Hatta ta'lu qalbah, sampai menutupi hatinya. Fadzalika ar-ran, itulah yang dimaksud dengan ar-ran yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tentu saja kata Allah, gak mungkin dia bisa menikmati Ramadan, gak mungkin dia bisa menikmati ibadah selama bulan Ramadan, gak mungkin dia senang dengan datangnya Ramadan, gak mungkin dia bisa meningkatkan semangat untuk ibadah di bulan Ramadan. Barrana ala qulubihim, karena ada noda hitam di hatinya, maka nu yaksibun, akibat dosa yang dia lakukan atau akibat dosa yang mereka lakukan. Perlu kita bertaubat kepada Allah. Kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan semangat yang membara untuk bisa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Setelah masuk bulan Ramadan, kita harus melaksanakan ibadah yang diwajibkan, yaitu ibadah puasa, dan yang disunnahkan juga, supaya kita bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan. Puasa adalah wajib. Tidak boleh kita tidak berpuasa kecuali ada uzur yang membolehkan. Kalau tanpa uzur kita nggak berpuasa tanpa uzur sama sekali, maka hukumnya dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri wa insama." Siapa yang tidak berpuasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa rukhsah, tanpa keringanan yang Allah bolehkan, maka tidak bisa dia qada walaupun dia puasa setahun penuh. Apa uzur yang bolehkan tidak berpuasa? Uzur yang bolehkan tidak berpuasa yang pertama adalah sakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit, maka siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia qada pada hari yang lain. Sakit membolehkan kita tidak berpuasa, tapi tidak semua sakit. Sakit yang ada hubungannya dengan fisiknya yang tidak mampu melaksanakan puasa. Kalau sakit yang gak ada hubungan dengan mampu dan tidaknya puasa, maka tetap wajib berpuasa. Orang luka pun sakit, tapi gak ada hubungan dengan puasa. Yang ada hubungan dengan puasa seperti demam, tipes, COVID-19, ya, sehingga menyebabkan fisiknya lemah dan dia perlu mengembalikan imunitas tubuhnya untuk bisa kembali fit kembali fisiknya fit. Adapun kalau luka itu
hanya sekedar bisa dengan obat luar. Tapi kalau sakit demam tipus itu harus makan yang banyak ya, dalam kondisi fit ya, makannya yang cukup sehingga bisa dia mengembalikan imunitas tubuhnya. Sakit menyebabkan seorang boleh nggak berpuasa. Tapi kalau sakit ada dua. Pertama, maradun yurja bara'uhu, sakit yang ada harapan sembuh, maka itu diqadha pada saat dia sudah sembuh. Yang kedua, maradun la yurja bara'uhu, sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka dia cukup bayar fidyah. Ada orang yang sakit bertahun-tahun yang kita nggak tahu kapan sembuhnya. Orang seperti ini cukup dengan membayar fidyah karena nggak mungkin kita wajibkan dia mengqadha puasanya. Yang kedua adalah musafir, orang yang melakukan perjalanan boleh dia tidak berpuasa. Tapi perjalanan tidak sembarang perjalanan. Kalau dalam mazhab Syafi'i adalah perjalanan minimal 80 atau 85 km ya, yaitu perjalanan jauh atau 2 marhalah ya. Kalau kita melakukan perjalanan jauh, boleh kita tidak berpuasa selama perjalanan tersebut bukan perjalanan maksiat ya, bukan perjalanan maksiat. Tapi baru dibolehkan kita tidak berpuasa saat kita dalam perjalanan, bukan sejak kita berada di rumah. Misalnya, saya mau berangkat ke Surabaya besok hari, tapi jam 9 saya dari rumah, maka dari pagi, dari subuh saya tetap berpuasa. Sampai saya sudah berada di luar kota, baru boleh saya batalkan kalau saya mau batalkan dan saya nggak sanggup untuk berpuasa. Tapi kalau saya mau tetap berpuasa, hukumnya lebih baik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa lebih baik daripada tidak berpuasa. Walaupun ada beberapa hadis yang menyebutkan laisa minal birri siyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa saat dalam perjalanan. Ini hadis untuk orang yang nggak sanggup, fisiknya nggak sanggup untuk berpuasa. Karena dulu di masa Rasulullah, perjalanan itu mengarungi padang pasir sehingga butuh tenaga, panas, terik, ya, tidak ada tempat berteduh, ya, sulit untuk orang bisa tetap berpuasa dalam perjalanan yang mengarungi padang pasir hanya dengan menaiki onta. Ya, tapi kalau ada orang yang sanggup, apalagi sekarang perjalanannya dari rumah ke bandara, naik mobil dengan full AC, naik pesawat full AC juga, nyampe ke Surabaya full AC juga, insya Allah ya ada orang yang sanggup untuk tetap berpuasa. Siapa yang terus berpuasa lebih baik buat dia, tapi kalau mau batalkan atau fisiknya lemah, silakan dia batalkan supaya dia bisa sampai kepada tempat tujuan dengan selamat. Yang ketiga adalah lanjut usia. Orang yang lanjut usia dia boleh tidak berpuasa, tapi dengan syarat lanjut usia yang menyebabkan dia nggak sanggup lagi berpuasa. Ada orang yang lanjut usia untuk ke kamar mandi pun perlu digendong, ya. Mohon maaf ya, habis buang air dicebokin, makan pun disuapin. Orang seperti inilah yang nggak sanggup lagi berpuasa. Cukup dia bayar fidyah, karena nggak mungkin kita wajibkan dia mengqadha. Itu yang ketiga, ya, alasan atau uzur yang membolehkan seorang tidak berpuasa. Kemudian alasan berikutnya atau uzur berikutnya adalah haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas silakan tidak berpuasa dan dia qadha pada hari yang lain. Kemudian ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui juga boleh tidak berpuasa kalau kondisi kehamilannya dan kondisi dia saat menyusui menyebabkan dia tidak sanggup untuk berpuasa. Ada sebagian ibu-ibu saat dia hamil muntah terus sehingga fisiknya lemah, lemes gitu kan. Maka orang seperti ini boleh tidak berpuasa, tapi di saat dia sudah melahirkan atau di saat dia sudah sanggup untuk mengqadha puasanya, dia qadha puasanya, bukan bayar fidyah. Fidyah hanya untuk orang yang tidak sanggup lagi berpuasa. Nah, itulah uzur-uzur yang membolehkan seorang tidak berpuasa, yaitu sakit baik ada harapan sembuh maka dia qadha, yang tidak ada harapan sembuh cukup bayar fidyah. Musafir, kalau musafir dalam perjalanan jauh bukan maksiat, maka dia boleh nggak berpuasa saat dia sudah berada di dalam perjalanannya. Yang ketiga adalah lanjut usia yang menyebabkan dia tidak sanggup lagi berpuasa, yang sudah sangat lemah sekali fisiknya sehingga nggak mungkin kita harapkan dia bisa berpuasa, maka cukup bayar fidyah. Kemudian haid dan nifas, ya, perempuan haid dan nifas tidak boleh berpuasa, haram dia berpuasa, tapi dia wajib qadha saat dia sudah bersih. Kemudian ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa saat dia tidak sanggup untuk berpuasa.
Kalau dia sanggup untuk berpuasa, sebaiknya dia berpuasa. Tapi kalau dia tidak berpuasa, diqadha pada saat dia sudah mampu untuk berpuasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.